Oke, azannya udah beres. Jadi hari ini aku mau kasih tahu kalian tentang pengalaman aku gimana cara kita buat paspor ya guys. Nah, waktu itu aku buatnya paspor study. Jadi paspor study ini paspor untuk melanjutkan kuliah. Untuk melanjutkan kuliah ya guys. No, udah kucing guys. Oke, jadi yang pertama kalian itu harus download aplikasi M-Passport. Nah, setelah kalian download aplikasi M-Passport, kalian buat email, ya daftar dulu akunnya, email sama password. Kalau bisa kalian tulis ya, karena kalau misalkan lupa nantinya jadi berabe. Jadi kalian harus tulis email sama passwordnya. Nah, setelah itu nanti kalian buka, setelah masuk ke aplikasinya kalian buka. Nah, setelah buka kalian aktifin dulu lokasi kalian di mana. Nah, nanti bakal muncul kantor imigrasi terdekat ya guys. Kalian pilih kantor imigrasi terdekat. Misal nih aku dari Garut, jadi aku pilihnya yang terdekatnya itu mau Tasik ataupun Bandung. Aku pilihnya Tasik ya guys. Nah, setelah itu aku lupa harus lihat catatan aku waktu aku buat paspor guys. Bentar ya, aku lihat dulu. Terus kalian masukin data kalian, isi data kalian. Terus kalian pilih yang dewasa, karena kalian bukan anak-anak lah pastinya. Dewasa. Kalau yang anak-anak nanti beda lagi. Karena aku dewasa, jadi pilih yang dewasa. Nah, setelah itu kalian pilih jenis paspor yang mau kalian buat. Di sana itu ada paspor yang biasa dan ada juga yang elektronik. Bedanya apa? Kalau yang biasa itu harganya 350. Kalau yang elektronik itu 600.000 ke atas. Kayaknya 650 atau berapa aku nggak tahu. Yang pastinya 600.000 ke atas. Dan kalau yang elektronik itu di pasportnya kayak ada chipsnya gitu. Kalau yang biasa itu nggak ada. Kalau aku buatnya yang biasa ya guys. Nah, setelah kita pilih pasportnya yang mana, foto KTP kita, nanti bakal ada tuh kotak kayak gini. Dan kita harus foto di kotak itu KTP kita ya guys. Nah, terus kita isi data sesuai KTP. Nah, nanti kita klik lagi, karena aku baru pertama kali buat paspor, jadi aku klik yang pertama kali buat paspor. Nah, karena nanti kalau yang perpanjangan beda lagi. Terus kita pilih tujuan kita membuat paspor itu apa, karena nanti di sana ada pilihannya.
ada yang buat wisata, ada yang buat umroh, ada yang visa untuk belajar, ada yang visa apa tuh, tugas negara, bla 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 bla. Dan aku pilihnya visa belajar karena aku waktu itu mau lanjut kuliah ya guys. Nah kalau jadi beda paspor, beda juga persyaratannya ya guys. Jadi kalau misalkan kalian umroh harus ada rekomendasi dari Kementerian Agama. Terus kalau misalkan kalian mau wisata, biasanya kalian harus ada tiket travel. Nah kalau aku untuk studi, untuk lanjut kuliah harus ada rekomendasi dari Kementerian Pendidikan. Nah kalau untuk yang Jawa Barat itu Kementerian Pendidikannya ada di Bandung guys. Nah jadi Kementerian Pendidikan juga beda-beda. Ada yang misal nih dari terakhir tamatnya dari SD sampai SMA di tempat A. Kalau yang beresnya itu udah S1 di tempat B. Jadi jangan sampai salah kayak gitu ya. Waktu itu aku salah. Jadi pertama aku datang ke tempat yang si SMA ini. Harusnya aku langsung ke tempat B. Nah, dari yang A ini dijelasin bahwa di sini bla 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 bla. Jadi kamu harus ke sini. Dan aku minta ke tempat B ini dan ternyata benar. Dan di sana pun kita harus buat lagi kayak semacam surat pernyataan bahwa memang kita mau bener-bener lanjut kuliah ke luar negeri kayak gitu ya guys. Terus apalagi, pilih negara yang mau kalian tuju. Misal nih aku kan negaranya Turki, jadi aku pilih Turki ya guys. Terus pilih tempat tinggal, misalkan kamu punya temen di Turki, tempat tinggal di mana, kalian masukin aja alamatnya di sana. Dan nomor HP juga. Waktu itu aku isi alamat tempat tinggal suamiku. Dan karena emang waktu itu sih rencananya mau lanjut kuliah di Turki. Ternyata kita menikah. Jadi aku ke Turki dulu gitu loh. Tapi aku belum lanjut kuliahnya sih. Karena ternyata aku harus belajar, karena harus sampai bener-bener fasih. Soalnya kalau misalkan nggak fasih, ya aku nggak bisa lanjut kuliah dong guys. Terus apalagi, isi data lagi sesuai KTP pemohon, identitas kalian, sama orang tua, identitas orang tua kayak pekerjaan, nama, bla bla bla, dan identitas pasangan kalau ada, tapi itu nggak diisi juga nggak apa-apa. Apalagi kalian harus periksa semua data ya. Nah nanti kalau misalkan udah diisi semuanya, kalian klik. Nah nanti ada tulisan lanjutkan kayak gitu kan. Kalian harus periksa dulu data kalian di sana sebenar-benarnya, karena kalau misalkan salah nggak bisa diubah dan uang pun nggak bisa di refund ya guys. Kalau misalkan udah dirasa benar dan datanya lengkap, klik lanjutkan. Nah nanti kalau misalkan udah klik lanjutkan, bakal ada kotak warna oranye gitu. Nah warna oranye itu nanti di bawahnya ada virtual akun. Nanti kalian bisa tinggal bayar aja, bisa pakai mobile banking ataupun ke bank langsung boleh. Terus belum guys. Kalau data sudah diperiksakan semuanya. Nah udah diperiksa semuanya, klik lanjutkan. Nah nanti bakal kalau udah
itu bakal ada kolom pemilihan tanggal guys. Aku lupa pemilihan tanggal berapa kalian mau datang dan jam berapa kalian mau datang, nanti ada di sana. Nah, menurut aku kalau misalkan kalian pilih nih jam 12, kalian harus datang dari pagi. Karena apa? Kalau misalkan udah kelewat, kalian tuh harus ngulangin lagi besoknya. Jadi kalian harus datang lagi besoknya. Jadi lebih baik menunggu daripada kita telat gitu guys. Menurut aku mending gitu. Karena aku kayak gitu, aku pilih yang jam 12 tapi aku datang jam 8 pagi. Biar lebih cepat, lebih baik kan. Kayak gitu. Nah, nanti di kotaknya itu ada kalau yang warna hijau itu masih kosong. Nah, kalau yang warna oranye itu yang kita pilih, dan yang warna merah muda itu penuh, jadi tanggalnya udah penuh. Terus kalau yang kotak warna putih itu belum dibuka. Nah, ada lagi trik dari aku, kalau kalian mau pilih tanggal, kalian itu harus buka di akhir bulan. Kayak misalkan tanggal 30. Nah, nanti tuh tanggal 30 tuh tanggal itu tuh udah dibuka. Jadi tanggal yang maju misalnya sekarang tanggal 30 Mei nih. Nah, Juni itu udah dibuka. Jadi kalian harus cepet-cepetan. Karena kalau misalkan kalian bukanya tanggal 1 Juni, nanti si kolom-kolomnya tuh udah terisi penuh ya guys. Nah, kayak gitu. Itu salah satu triknya. Jadi kalian buka di akhir bulan untuk charter di bulan depannya. Kalau kalian buka di awal atau di pertengahan bulan, tanggal-tanggalnya udah pada penuh ya guys. Nah, kalau udah semuanya lengkap sampai milih jam berapa kita datang, nanti ada notif permohonan paspor. Nah, kalau udah ada notif itu, nanti kita kembali ke beranda. Setelah kita kembali ke beranda, nanti ada warna oranye. Kita klik aja, nanti muncul virtual account. Jadi kalian bisa bayar dari m-banking, dari bank, dan bla bla bla. Nah, setelah kalian bayar, nanti si yang warna oranye itu bakal berubah warna jadi warna apa ya waktu itu? Warna hijau kalau nggak salah. Pokoknya jadi berubah warna dan si statusnya itu jadi sudah bayar ya. Nah, juga ini saran dari aku, bentuk transfer, bukti pengiriman kalian harus print guys, karena waktu itu aku diminta struk pembayarannya. Jadi struk pembayarannya mana, dia bilang gitu kan. Nah, kalau kalian yang nggak print ya sudahlah gitu. Emang ada sih, ada juga di email, tapi ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kalian print langsung ya guys. Jadi nggak harus bolak-balik. Nah, persyaratannya itu apa aja? KTP, KK, akte lahir. Kalian bisa pakai akte lahir ataupun ijazah. Kalau aku waktu itu pakai ijazah ya, ijazah S1 aku. Dan apalagi, udah cuma segitu. Oh, surat rekomendasi. Kalau misalkan kalian mau umroh, ya rekomendasi dari Kementerian Agama. Kalau kalian mau lanjut kuliah kayak aku, kalian minta di Dinas Pendidikan kayak gitu ya. Dan jangan lupa setiap apapun itu prosesnya harus kalian print biar nggak bolak-balik, apalagi yang jauh. Nah, itu penjelasan dari aku gimana caranya buat paspor ya guys. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in my next video. Bye bye.